Pemerintah saat ini gencar menyoroti maraknya iklan lowongan pekerjaan yang bermodus dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri, namun ternyata mengarah pada jaringan perusahaan judi online atau judol khususnya di Kamboja dan Myanmar. Seorang pemuda asal Tambun, Kabupaten Bekasi, kini menjadi salah satu korban dari loker tersebut. Diketahui Feby Febriadi, 27 tahun, mengaku dirinya pernah bekerja menjadi admin judi online di Kamboja. Namun kini ia sudah pulang atau kembali ke Indonesia. Feby dalam keterangannya pada Jumat 18 April mengungkapkan kisah pilunya selama 7 bulan menjadi admin marketing judi online di Kamboja. Pengalaman Feby dimulai dari ajakan seorang temannya yang telah 3 tahun bekerja di Kamboja. Ia ditawari untuk ikut bekerja di Kamboja dan dijanjikan dipekerjakan sebagai editor hotel. Ia diiming-imingi gaji besar yakni kisaran 19 juta rupiah per bulannya. Feby menjelaskan bahwa proses rekrutmennya sangat mudah. Ia bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena semua akomodasi ditanggung perusahaan. Hal itu lantas membuat Feby yang kala itu hanya bekerja sebagai barista kopi merasa sangat tergiur. Ia pun berangkat ke Kamboja pada awal April 2024. Namun sesampainya di hotel yang dijanjikan temannya, Feby baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Alih-alih menjadi editor, di hotel itu ia justru dipekerjakan sebagai admin situs judi online. Hotel tersebut KTB dari 4 lantai dan masing-masing lantainya situs judi online yang sebagai admin marketing judi online, Feby bertugas mempromosikan situs melalui telepon, WhatsApp, dan live Instagram. Ia mengaku kebanyakan yang bekerja di sana adalah orang Indonesia. Dalam satu hari, perusahaan judi online tempat kerja mengharuskan setiap admin mampu membuat 100 transaksi. Selain itu minimal membawa 10 pengguna baru setiap harinya. Jam sampai 12 jam per hari dan hari libur hanya diberikan jika target tercapai. Jika dalam satu hari tidak dapat memenuhi target, perusahaan bakal memberikan sanksi berat untuk pekerja admin judol. Hal ini yang membuat Feby tidak kuat berlama-lama di sana. Menurutnya, meskipun tidak ada kekerasan fisik, tekanan mental yang diberikan sangatlah besar. Hal itulah yang membuat dirinya tidak kuat bekerja di sana. Demi lepas dari tekanan mental tersebut, Feby memilih untuk pulang ke Indonesia meski harus membayar denda sebesar 23 juta rupiah. Akhirnya setelah 7 bulan bekerja di Kamboja, Feby berhasil menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar uang tebusan tersebut. Ia akhirnya berhasil ke tanah air pada 17 November 2024. Bisa ke Kamboja itu seperti apa? Oke, awal mulanya sih sebenarnya tuh ditipu ya sama temannya, karena mereka bilang di sana tuh gua kesana itu cuman buat jadi editor hotel, buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Tapi pas sampai sana kayak ngelihat tempatnya kok udah aneh gitu loh, Kak. Itu kapan tuh? Itu awal berangkat tuh Juni, Bang. Juni tahun 2024 tanggal 27 Juni. Iya, itu awal berangkat ke sana sih. Merasa keanehannya itu apa aja sih? Pas ngerasa keanehannya itu dari mulai kayak misalkan pas mau tanda tangan kontrak itu banyak ruangan dan salah satunya itu ada ruangan yang kebuka, itu dia di depan komputer, semua banyak komputer, terus di depan komputer itu udah ada CCTV sih sebenarnya. Jadi buat mungkin biar mereka nggak kabur atau kayak gimana sih kayak gitu. Itu judi darat ya? Itu judi darat di sana karena banyak judi daratnya juga, karena di sana tuh di Kamboja sendiri itu perjudian itu bisa dibilang legal sih. Ya. Terus ternyata Feby kerja apa di sana? Nah, pas sampai sana itu pas selesai tanda tangan kontrak, dibaca-baca semua segala macem, pas sampai sana gua pribadi malah dijadiin admin marketing buat judi online. Pangsanya? Targetnya itu rata-rata kebanyakan orang Indonesia sendiri sih. Iya. Sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya jadi misalkan kita tuh dikasih nomor WA, banyak nomor WA, database kayak gitu, dari mulai nomor WA, rekening bank, sampai alamat orang itu pun kita udah punya megang semua. Nah nanti dari database mereka itu
kita dikirimin database, kita buat ngechat dia satu-satu untuk menawarkan dia bisa gabung main judi online itu sendiri lah. Sehari berapa ini? Ada target. Targetnya itu gua biasa tuh satu hari itu target minimal banget itu transaksi 100. Apa? Transaksi 100 itu jadi satu orang satu kali depo itu hitungannya satu transaksi. Berarti dari misalkan satu orang itu 5 kali depo itu dia hitungannya masuk ke 5 transaksi. Terus ada juga new deposit. Nah di situ kita minimal banget itu bawa orang buat main dan depo itu minimal banget satu hari itu 10 orang. Target terpenuhi Bang? Alhamdulillah kalau gue pribadi buat kerja keras seperti itu sih gue penuhin karena gue nggak mau banyak sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh sih menurut gue pribadi. Artinya memang kalau ada yang nggak terpenuhi ada sanksi atau banyak sanksi yang didapat sebenarnya. Buat di sana tuh banyak sanksi yang didapat seperti misalkan buat gue pribadi itu yang gue dapet itu tekanan mental dengan cara gue dikata-katain, kata-kata hewan, semua segala macam itu masuk ke gue. Oke lah dia nggak main fisik ke gue, tapi mental gue dihajar habis-habisan sama dia. Yang terburuk apa Bang? Kan ini sempet katanya ada yang banyak juga tuh sebenarnya di sana tuh kayak yang jual organ segala macam, bahkan sampai disetrum itu. Nah kalau menurut gue pribadi, pengalaman gue ada salah satu teman gue yang kena setrum kayak gitu, itu dia main. Dalam artian main itu dia nyuri uang perusahaan, bahkan sampai disetrum, nggak dikasih makan selama 3 hari dan disetrum dan dari pihak kantor pun harus bilang kalau dia mengakui bahwa dia itu mengambil uang kantor. Berapa lama di sana totalnya? Kalau gue pribadi di sana tuh 7 bulan Bang. Apa yang membuat kamu bisa mau pulang ke Indonesia? Kalau gue pribadi nggak kuat dan buat pengen cari cara buat bener-bener pulang tuh gue harus bener-bener nabung, kerja bener-bener keras, dihajar. Bahkan sistem kerja gue pun di sana itu 12 jam. Kalau gue mau lebih dari 12 jam itu terserah dibebasin dari pihak perusahaan, bahkan nggak dapat uang tambahan segala macem. Jadi cara buat pulang tuh gimana? Gue kerja keras, nabung cari uang. Itu kalau gue buat pulang pribadi itu biasanya harus ada tebusan Bang. Kalau nggak ada tebusan, ya udah kita nggak bakal bisa pulang sampai selama 1 tahun kontrak itu habis. Tebusannya kemarin berapa juta? Tebusan gue pribadi itu sampai 23 juta. Ke perusahaan? Itu bayar ke perusahaan cash karena dari 23 juta itu dihitung dari biaya transport gue berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macam kayak gitu. Untuk kerja kayak gitu Bang ya? Nah ini salah satu contoh kerja gue di sana. Selain lewat WA. Itu samping abang itu? Iya, ini gua. Emang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.